Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa sanadana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah innallaha sami'un basir. Wa qala ta'ala wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh atau kama qala alaihi salatu wassalam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para kudama, para penanggung jawab dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari lubuk hati kita yang paling dalam. Syukur atas dipilihnya kita untuk membuat usaha agama. Karena kalau kita melihat diri kita masing-masing, maka kita tidak layak. Untungnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat qabiliyat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala untuk usaha agamanya ini memberlakukan qabuliyat. Siapa yang diterima, bukan siapa yang layak. Sebagaimana Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu mengatakan, kalaulah hidayah itu ada di tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu aku tidak akan kebagian. Semua paman-paman Nabi, orang-orang terdekat Nabi, orang-orang Quraisy, mereka akan dapat semua. Orang seperti saya ini nggak akan kebagian hidayah. Untungnya yang membagi hidayah itu Allah. Sehingga ada di antara paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mendapat hidayah, sementara orang seperti aku, kata Sayyidina Bilal, seorang budak mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam dakwah ini, untungnya Allah Subhanahu wa taala memberlakukan qabiliyat bukan qabiliyat. Kalau qabiliyat, kemampuan dan kepantasan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini enggak pantas sama sekali. Dari segi akhlak kita masih jauh, dari segi ilmu kita enggak ada apa-apanya. Dari segi segala kemampuan, karena untuk memikul tanggung jawab dakwah dulu para nabi alaihi wassalatu wa taslimat, Allah Subhanahu wa taala memilih manusia yang terbaik, ahsanuhum khalqan wa khuluqan, bahwa para nabi alaihi wassalatu wa taslimat adalah orang yang termulia, orang yang terbaik dari segi zahir dan batin.
Setiap zaman Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia yang nasabnya paling tinggi dan wajahnya paling tampan. Paling tampan zahir dan batinnya. Sebagaimana sifat para ulama mensifati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah kana ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik dari segi akhlak dan dari segi zahirnya, dari segi lahiriahnya, dari segi ciptaannya. Baginda Nabi manusia yang paling sempurna. Hadirin dirahmati Allah SWT, begitu juga setiap nabi di zamannya dia adalah orang yang termulia, orang yang paling tampan, yang paling tinggi nasabnya dari orang-orang yang ada di zaman tersebut. Namun hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab tertutupnya pintu kenabian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanggung jawab dakwah ini kepada seluruh individu dari umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ada yang mau menjalankannya, ada yang tidak mau menjalankan. Ini kembali kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hambanya untuk menjalankan usaha agama, untuk usaha dakwah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka usaha agama, usaha dakwah Allah Subhanahu wa taala dulu berikan kepada para nabi, para rasul. Sekarang usaha itu Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada setiap umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu telah dijalankan para sahabat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ridho dengan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Jadi kalau kita ingin dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut kita dulu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabb saya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita pelajari dalam dakwah. Bagaimana kita dalam setiap keadaan kita ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Kita ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, radina qismatal jabbari fina lana ilmun walil juhali malun. Kami ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala kepada kami, bahwa untuk kami ilmu dan untuk orang-orang yang jahil itu harta. Nah, dengan kita diberi nikmat usaha agama ini, kita hendaknya ridho bahwa kita ridho dengan pembagian Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usaha agama ini, dan kepada orang-orang yang jahil Allah berikan kepada mereka pangkat dan jabatan, keduniaan, kemajuan dalam bidang keduniaan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita ridho dengan pembagian Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kita agama, memberi kita usaha agama. Kita jangan iri lagi, jangan meri dengan orang-orang yang dunianya maju. Wah, ini gara-gara dakwah dunia saya nggak bisa. Dan habis-habisan hartanya. Ada sahabat yang sudah korban. Ada dua fase dalam kehidupan sahabat.
Maulana Yusuf rahmatullah mengatakan bahwa orang-orang yang dia setelah dikenalkan dengan usaha dakwah, kemudian dia berkorban sampai hartanya habis, belum sempat dapat kembalian dari Allah, sudah meninggal dunia, maka dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang wafat sebelum zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu belum dapat kembalian. Ketika itu sahabat Rasulullah SAW sendiri, istri beliau dan sahabat-sahabat yang kaya, mereka korban habis-habisan, belum sempat dapat kembalian, mereka semua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Allah memberikan kembalian kepada para sahabat. Yang sahabat dulu tanahnya cuma 1 hektar, setelah zaman Sayyidina Umar jadi 10 hektar, ada yang 20 hektar. Yang dulu pendapatannya sehari cuma 50 dirham, setelah zaman Sayyidina Umar radhiyallahu pendapatannya tanahnya jadi ratusan dinar. Allah memberikan. Maka orang yang dia berkorban dalam agama, setelah dia korban dengan tertib yang benar, dengan ketaatan, hartanya habis, belum ada kembalian dari Allah, mereka akan dibangkitkan bersama orang-orang yang wafat duluan dari kalangan para sahabat, bersama baginda Nabi SAW. Maka ketika harta datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau menangis. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala berkata, wahai Amirul Mukminin, hadza awanu farhin wa sururin, sekarang ini kan waktunya bergembira, kenapa engkau menangis? Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, tidaklah suatu kaum diberi, dimudahkan, dibukakan pintu dunia kepada mereka, kecuali akan timbul di dalam hati mereka pertengkaran, permusuhan. Kalaulah datangnya harta ini adalah tanda suatu kebaikan, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya kepada manusia yang terbaik, yaitu baginda Rasulullah SAW. Kalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dalam usaha agama kita ridho apapun keadaan kita, yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengistiqomahkan kita dalam dakwah. Ini adalah satu nikmat, ini pemberian yang tidak ternilai harganya, ini yang paling mahal dibandingkan dengan kekayaan dunia dan seisinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustaghni. Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyun hamid, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat istighna, tidak berhajat, tidak perlu kepada kita dan tidak perlu kepada usaha kita, kita tidak perlu kepada pengorbanan kita. Untuk itulah kita harus takut, kita harus hati-hati. Banyaknya orang-orang yang meninggalkan dakwah itu harus membuat takut kita bahwa Allah itu tidak berhajat kepada kita. Orang-orang besar, orang-orang mulia, orang-orang lama tidak dipakai lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harusnya membuat kita semua takut, nangis di hadapan Allah. Bahwa Allah itu enggak berhajat kepada usaha kita, enggak berhajat kepada khurusnya kita, enggak berhajat kepada duitnya kita, enggak berhajat kepada tenaga pikiran kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, itulah yang dilakukan baginda Nabi SAW. Ketika beliau pergi Fatah Mekah, maka beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebelumnya pun beberapa kali Allah mengingatkan kekasihnya, wa ma ramaita id ramaita walakinna Allaha rama, bukan kamu yang melempar tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang melempar, bukan kamu yang menang tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memenangkan, bukan kamu yang memajukan agama tapi Allah yang memajukan agama. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Menafikan dirinya. Jangan sampai kita ujub dengan pemikiran kita, jangan sampai kita ujub dengan
pola fikir kita, usulan-usulan kita, dengan sebab usaha kita, dengan sebab usulan kita ini agama menjadi maju. Tidak sama sekali. Al-Habib Umar bin Al-Hafidh hafizahullah pernah ditanya oleh murid beliau Al-Habib Ali Al-Jufri, wahai guruku, bahaya mana orang ujub dengan pemahamannya daripada orang yang ujub dengan ibadahnya, dengan amalannya. Maka kata Habib Umar bin Al-Hafidh hafizahullah, beliau mengatakan lebih bahaya orang yang ujub dengan pemikirannya, orang yang ujub dengan pemahamannya, dengan pola fikirnya. Beliau memberikan dalil, yaitu iblis laknatullah alaih. Ketika iblis membangkang tidak mau sujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam, maka iblis tidak ujub dengan ibadahnya. Aku sudah ibadah sekian ribu tahun, kenapa aku harus sujud di hadapan dia? Tapi dengan pemahamannya yang dia memikir, mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau menciptakan aku dari api sementara engkau menciptakan dia dari tanah, wahai Allah. Maka pemahaman, ujub dengan pemahaman sendiri itu lebih berbahaya daripada ujub dengan amalan kita. Bangga dengan amal kita, bangga dengan pengorbanan kita. Yang lebih berbahaya dari itu adalah ujub, bangga dengan pemikiran kita, usulan-usulan kita, pemikiran-pemikiran kita yang cespleng, yang dengannya agama, usaha agama menjadi maju. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita berhati-hati, karena masalah hati, masalah niat ini adalah sesuatu yang sangat lembut ini. Jangan sampai masih tercampuri dengan hawa nafsu. Jangan sampai masih tercampuri dengan hawa nafsu. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tandanya keikhlasan kita dalam dakwah, kita bersiap sami'na wa ata'na untuk menerima arahan-arahan. Sebagaimana sering disampaikan Hadrati Maulana Sa'ad hafizahullah, bagaimana para sahabat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah. Para sahabat sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, datang perintah supaya menghadap ke Baitullah, maka mereka langsung mengerjakannya. Bahkan kata Hadrati, para sahabat pun tidak bertanya sebabnya kenapa, karena bertanya apa sebabnya itu juga menunjukkan tidak ikhlasnya kita, istikhlahnya kita dalam dakwah. Itu bertentangan dengan iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sering kita sendiri dulu, artinya orang markas sebesar seperti di Rewin, sering dari Nizamuddin diluruskan. Dulu ada istilah tin panstin 353. Maka oleh Hadrati Maulana Inamul Hasan 353 itu kan enggak ada dalilnya, di dalam Quran juga enggak ada. Kalau dalam Al-Quran itu adanya asyarah, tilka asyaratun kamilah. Gimana kalau dibuat programnya asyarah saja 10 hari? Jadi program asyarah, yang tin pastin tadinya 11 hari jadi 10 hari. Iktikafnya yang tadinya 3 hari diganti 2 hari, jadi programnya asyarah. Seperti itu masih pun hikmah juga. Maka masih dengan senang hati, masih di Pakistan menerima itu dengan senang hati, langsung dirubah, langsung jadi asyarah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada program lagi, membuat program namanya program masyq, latihan. Semua orang-orang yang keluar Cilaw dilatih, dikasih tarbiyah, mudzakarah, nafi, isbat sampai masuk dalam hatinya, sehingga ketika itu orang duduk dalam majelis itu diangkut itu jemaah dari Rewin dibawa ke Ibrahim Masjid di markas Lahore. Di sana pelatihannya, dibuat pelatihan. Banyak yang terkesan, begitu kuatnya mudzakarah, nafi, isbat, sampai orang yang ikut itu uang yang ada di sakunya disobek, dah bismillah saya akan berangkat tawakal dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Uang yang ada dirobek-robek. Wah, maju. Jemaah-jemaah meningkat.
Tapi kemudian Hadrati Maulana Sa'ad Hafizahullah pun datang ke sana karena menimbulkan polemik juga. Tidak semuanya setuju. Kenapa? Karena yang mentraining ini orang-orang umum, meskipun mereka orang-orang qudama yang mukimin di Rewin, tapi yang ditarbiyah ini ulama-ulama. Maka banyak yang nggak terima. Akhirnya sampai ke Nidhamuddin juga. Maka Nidhamuddin ketika itu Hadrati Maulana Sa'ad yang datang, di hadapan semuanya beliau menyampaikan bahwa dalam dakwah ini tidak ada training center, tidak ada pusat pelatihan, tidak ada pusat pelatihan. Tarbiyahnya kita, masyaknya kita, latihannya kita ya langsung terjun dengan intiqali dan maqami. Itulah masyaknya kita. Maka langsung ditinggalkan juga. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ujian-ujian seperti itu karena adanya orang-orang yang punya pemikiran untuk memajukan dakwah begini-begini tapi tidak dengan musyawarah, akhirnya diluruskan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang dalam usaha dakwah ini sebisa mungkin, semirip mungkin kita memakai istilah-istilahnya para sahabat. Khuruj, Ansor, Nusrah, istilah-istilah yang sudah dipakai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Memang kadang istilah itu membuat polemik. Banyak orang yang setuju, ada yang nggak setuju. Baru-baru ini masalah Syu'bah tadi, banyak yang tanya gimana ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting itu kerja. Yang penting adalah kita kerja sesuai dengan arahan. Sudah jelas berapa target intikoli kita, berapa target makomi kita, itu sudah jelas. Itu saja yang difikirkan. Di India sendiri tidak seragam, bahkan form Karguzari itu pun nggak seragam. Di Nidhamuddin itu kalau kita ikut musyawarah 3 bulanan itu, yang pertama Karguzari selalu dari Mewat. Mewat akan Karguzari. Poin yang di Karguzarikan hanya 6-7. Nanti giliran Yupi yang Karguzari jadi 9. Kenapa? Karena Yupi di sana syu'bah ulama sudah jalan, kerja jur-jur pesantren sudah jalan, kerja jur-jur ulama setahun sudah jalan. Di Mewat nggak dibuat, maka di Mewat nggak dikargozarikan. Provinsi Bihar lemah, mereka nggak buat juga. Itu pun nggak masalah, sama Hadraji didengar semuanya. Yang penting kerja, karena kerja setiap daerah, setiap provinsi, setiap negara itu berbeda. Sampai sekarang ini pun masih ada di negara-negara di dunia yang level kerja mereka itu sama seperti kerja kita di Indonesia tahun 70-an. Masih ada. Satu negeri cuma keluar tiga jemaah 3 hari, jemaah 3 hari gabungan dari seluruh negeri. Jur negara itu istimewa kudama satu negeri itu yang hadir cuma 100 orang, sama kayak waktu kita jur pertama di Medan, yang hadir cuma 100 orang, 200 orang. Ada sampai sekarang pun negara, beda-beda kekuatannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus hati-hati, kita harus menjaga keikhlasan, yaitu kita hendaknya menerima apa saja arahan dari masyayikh kita. Kita sudah pengalaman lah, di Indonesia ini juga sudah pengalaman beberapa kali. Datang jemaah-jemaah yang kuat dari India, datang ke negeri kita, menjalankan satu tertib, satu gebrakan, maju peningkatan pesat. Tapi ternyata enggak sesuai dengan musyawarah Nidhamuddin. Maka kita juga harus dengan legowo untuk berhenti. Karena memang yang dipandang, yang dilihat bukan majunya banyaknya jemaah yang keluar, tapi tarbiyah jamaah-jamaah yang keluar itu mendapatkan tarbiyah yang benar, pulang dari keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, imannya benar, muamalah muasyarahnya baik, akhlaknya bagus. Itulah yang dikehendaki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga keikhlasan di zaman akhir, artinya zaman istiqbal seperti ini. Disampaikan Hadrati Maulana Sa'ad Hafizahullah, sangat penting untuk kita selalu mengawal, menjaga keikhlasan niat kita. Bagaimana niat kita ini? Kita jaga keikhlasan, kita kerja semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka tadi yaitu kita pertama ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Kita ridho kepada Allah, baru Allah akan ridho kepada kita. Ini yang pertama. Ridho dengan pembagian Allah kepada kita, ridho dengan apapun keadaan yang Allah datangkan kepada kita, keadaan baik, keadaan buruk, ini semua ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Pasti dan pasti kami akan menguji kalian dengan keadaan buruk dan keadaan baik. Jadi jangan pernah kita itu berharap dalam kita menjalankan dakwah ini nggak ada ujian, itu nggak mungkin. Kalau kita sudah mati meninggal dunia baru selesai fitnah itu. Tapi selama kita masih hidup menjalankan usaha dakwah dan kita berharap tenang, antarm, nggak ada fitnah, itu nggak akan bisa, nggak akan mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri, kami pasti dan pasti akan menguji kamu terus lagi dan lagi. Akan walanabluwannakum wa nabluukum, pasti dan pasti kami akan menguji kalian dengan keadaan baik, keadaan buruk. Keadaan baik, majunya usaha tempat kita itu pun juga satu ujian. Datangnya fitnah-fitnah dalam kerja kita itu juga satu ujian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ujian, hari tambah besar ujiannya. Setelah Rasulullah wafat, apakah ujian selesai? Tidak. Ujian yang lebih besar, alhamdulillah. Orang-orang murtad, orang-orang meninggalkan agama, orang-orang tidak mau membayar zakat, nabi-nabi palsu bermunculan, macam-macam gangguan dari segala arah. Sudah agamanya roboh, begitu juga kemudian nabi palsu berdatangan mengganggu kestabilan umat Islam, mengganggu kedamaian umat Islam, dirongrong orang-orang, digerogoti, dirongrong, dibujuk bahwa Nabi sudah wafat, ini Nabi berikutnya. Dan bukan sedikit, seperti Musailamah Al-Kadzab saja 100.000 lebih orang pengikutnya. Ditarik sana umat Islam, dalam satu waktu kurang lebih 7 orang mengaku menjadi Nabi palsu dan banyak pengikutnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang seperti itu. Setiap wafatnya orang-orang besar, masyarakat kita mengatakan seperti itu, maka akan datang fitnah seperti itu. Sebab pernah kami sampaikan ketika itu, waktu dari Nidhamuddin setelah musyawarah 2015 kalau nggak salah, waktu itu kita berangkat ke Pakistan bareng juga dengan Maulana Yusuf, Maulana Said, kedua putra Maulana Sa'ad yang ketika itu berangkat duluan ke Pakistan mau taskil ke sana. Maka orang tua kita Pak Cecep Firdaus menanyakan tentang, ya ketika itu sudah mulai ada gelagat-gelagat itu. Karena waktu itu kita musyawarah di Nidhamuddin, kemudian kita musafahah. Ketika itu yang musafahah Maulana Sa'ad putuskan musafahah di bawah, sementara di atas ada yang musafahah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ketika itu sudah mulai kelihatan. Maka orang tua kita tanya, maka kata beliau, seperti ini sudah biasa. Setiap ada, kan waktu itu Maulana Zubair rahmatullah baru saja wafat. Maka beliau katakan biasa, setiap wafatnya orang besar ada gejolak seperti ini. Dulu waktu Maulana Ilyas wafat, maka ada gejolak dalam dakwah. Ketika Maulana Yusuf wafat, maka ada gejolak yang lebih besar. Ketika Maulana In'amul Hasan wafat, ada gejolak yang lebih besar. Hal ini biasa. Tapi dengan berjalannya waktu, maka usaha berjalan lagi dengan biasa. Artinya anteng lagi, tenang lagi, nanti ada gelombang lagi. Seperti itulah kehidupan kita dunia ini, sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus takut, harus pandai-pandai kita menjaga niat kita, keikhlasan niat kita, bahwa kita kerja. Sering disampaikan, diingatkan orang tua kita Haji Cecep Firdaus rahmatullahi, beliau mengatakan bahwa kita jangan lupa, kita dakwah ini untuk islah diri kita. Jangan sampai kita sibuk memperbaiki orang lain, lupa dengan memperbaiki diri kita. Karena timbulnya masalah, timbulnya fitnah itu ketika orang sudah sibuk memikirkan untuk memperbaiki orang lain, lupa memperbaiki dirinya.